Indonesia merupakan negara yang kaya, yang memiliki berbagai macam sumber daya alam yang sangat berlimpah di setiap wilayahnya. Dan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah kelapa sawit. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan yang hasilnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai macam hal seperti minyak goreng, pelumas, oli, dan lain-lainnya, yang pasti memiliki banyak sekali manfaat. Namun, dalam produksi industri kelapa sawit tetap menghasilkan beberapa limbah yang belum berhasil terpecahkan solusinya sampai saat ini, yang menurut kami hal itu merupakan salah satu permasalahan yang harus kita pecahkan agar dapat mengurangi permasalahan limbah seperti yang telah disebutkan di awal tadi. Karena dalam satu kali produksi kelapa sawit sebanyak satu tandan kelapa sawit menghasilkan 23% limbah TKKS yang belum berhasil dipecahkan solusinya. Hal itulah yang merupakan permasalahan yang menurut kami yang harus kita pecahkan pada saat ini juga. Sementara itu, negara Indonesia juga masih memiliki beberapa permasalahan seperti permasalahan mengenai distribusi air bersih dan juga permasalahan mengenai kemampuan tanah di beberapa wilayah Indonesia yang mengalami penurunan dalam kemampuannya untuk menyerap air di permukaan tanah tersebut. Berdasarkan catatan pemerintah Indonesia, ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih mengalami berbagai kendala dan juga kesulitan dalam permasalahan distribusi air bersihnya. Dan beberapa wilayah-wilayah Indonesia yang mengalami penurunan kualitas tanah dalam penyerapan air bersih yang ada di permukaan tanah tersebut. Hal itu merupakan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alami dan juga faktor yang disebabkan oleh manusia. Khususnya untuk permasalahan kemampuan tanah dalam menyerap air, berdasarkan jurnal pendidikan dan juga penelitian yang dilakukan oleh beberapa universitas-universitas di Indonesia, terkhususnya atau eksklusivitasnya yang berada di Pulau Jawa, beberapa permasalahan terhadap menurunnya kemampuan tanah untuk menyerap air yang ada di permukaannya disebabkan oleh faktor alami dan juga faktor non-alami atau yang disebabkan oleh manusia seperti penggunaan semen untuk menutup permukaan tanah dan juga penggunaan paving block yang digunakan untuk permukaan tanah sehingga menghalangi tanah untuk menyerap air yang ada di permukaannya. Dan hal itu juga menjadi suatu permasalahan yang menurut kami dapat kita selesaikan dengan beberapa metode. Dan dari ketiga background permasalahan di atas, kami memiliki suatu solusi yang menurut kami akan sangat baik bagi kita semua, di mana kami membawa satu terobosan baru berupa paving block yang dapat digunakan untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia yang mampu menyerap air lebih cepat dan juga mampu membantu tanah untuk memfilter air tersebut. Paving block ini merupakan paving block yang kami canangkan atau kami gagas dengan bahan yang berasal dari karbonasi tandan kosong kelapa sawit seperti yang disebutkan di awal tadi. Adapun untuk pembuatan paving block berbahan karbonasi tandan kosong kelapa sawit, hal pertama yang harus dilakukan yaitu persiapan bahan, antara lain tandan kosong kelapa sawit terkarbonisasi. Karbon TKKS ini diperoleh dari proses pembakaran potongan-potongan kecil tandan kosong kelapa sawit yang kemudian dimasukkan ke dalam furnace dengan suhu 400 derajat Celcius. Hasil dari pembakaran ini kemudian dihaluskan dan diayak sehingga menghasilkan ukuran partikel seperti yang diinginkan. Bahan lainnya yaitu ada semen Portland PCC, air bersih, serta kerikil. Keempat bahan ini kemudian dicampur hingga rata, lalu dilakukan proses pencetakan paving block secara manual. Pencetakan ini harus didiamkan selama 2-3 hari sampai paving block siap untuk digunakan. Dalam pengaplikasiannya di wilayah yang memerlukan banyak luasan paving block, akan dipasang pipa-pipa di titik-titik tertentu yang akan mengontrol adanya aliran air di dalam sistem tersebut. Kemudian, pipa akan mengalirkan air ke sumber air utama yang dilengkapi dengan sensor TDS atau Total Dissolved Solid. Sensor ini menjadi acuan standarisasi air yang telah terserap dan tersaring oleh paving block. Keseluruhan sistem ini merupakan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta kuantitas air serapan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan sekitar. Paving block ini telah melalui uji penelitian tahap awal, di mana pada penelitian ini kami menguji 3 aspek. Pertama adalah aspek kekuatan tekanan,
Pada aspek ini didapatkan sampel A adalah nilai paling kuat dalam menahan tekanan. Hal ini dikarenakan pada sampel A perbandingan material yang dibuat itu lebih banyak kerikil, di mana kerikil memiliki fungsi sebagai penahan tekanan yang lebih efisien daripada bahan lainnya. Yang kedua adalah tingkat penyerapan air. Pada aspek ini, sampel B menunjukkan bahwasannya tingkat penyerapan airnya lebih tinggi daripada sampel lainnya. Dikarenakan banyaknya karbon aktif TKKS yang membuat penyerapan air lebih efisien dan lebih cepat. Kemudian untuk pengujian tingkat filtrasi air pada paving block ini, kami merujuk pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadilah dan Denai Wahyuni tahun 2016. Peneliti sebelumnya ini menjadi rujukan bahwasanya semua jenis karbon aktif yang kita gunakan itu memiliki jumlah dan potensi yang sama dalam hal penyaringan ataupun filtrasi air. Diharapkan juga dengan adanya inovasi yang kami hadirkan ini dapat membantu terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana pada poin 9, inovasi yang kami hadirkan diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dari perbaikan konsep infrastruktur yang berkualitas dengan menekankan pada fungsi dari inovasi tersebut. Kemudian pada poin ke-11, diharapkannya dengan hadirnya inovasi ini dapat menjadi salah satu alternatif pilihan dalam membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas aman dari dampak bencana alam seperti banjir dan sebagainya.